berjalan menuju Allah itu dalam bahasa lainnya apa itu doa mursal? Ngaku itu nggak mau. Apa salahnya sih ngaku? Iya, gitu ya. Ya Allah, saya melakukan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ribat, dimanapun berada, seperti biasa, kita berjumpa kembali pada sore hari ini dengan nama kontennya adalah Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sufi. Pada episode ke-15 ini, kita akan menyambung pertemuan-pertemuan yang telah dibahas oleh guru kita sebelumnya. Tentunya sebelum kita lanjut kepada kajian, sudah sepantasnya kita mengaturkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang rahmat dan nikmatnya tak henti-hentinya bisa kita nikmati, mulai dari pagi hari hingga pagi lagi, dan terus hari berganti. Kita tak bisa lepas dari nikmat, rahman dan rahim dari Allah SWT. Selawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu sekalian alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ribat, baik yang di Nusantara ataupun yang berada di sekitaran Jabodetabek, alhamdulillah di sore hari ini telah hadir bersama kita guru kita Buya Dr. Aldomi Putra MA yang selalu setia membagi ilmu beliau dalam konten ngopi ini. Kita sapa beliau, sahabat. Kita lanjut kajian yang telah disampaikan sebelumnya. Buya, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, menyambung dari apa yang telah beliau sampaikan pada periode sebelumnya, sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana untuk wusul atau sampai kepada Allah SWT itu. Jalannya seperti apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita persiapkan untuk itu. Tanpa memperpanjang sahabat mukadimah saya, tapi seperti biasa, siapkan pulpen, mungkin buku. Kalau menurut sahabat ada yang perlu dicatat atau perlu disimpulkan, silahkan siapkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa boleh siapkan juga minuman-minumannya sambil mendengar kajian dari beliau. Kepada Buya, kami silakan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih udah mursal yang sudah mulai menghantarkan diskusi kita. Ini masih dalam tatanan tema besarnya yang kemarin kita bahas, itu adalah cara usul kepada Allah. Caranya banyak. Tentu kalau kita gunakan istilah udah mursal ini, tentu bajanjang naik ya, batanggo turun. Itu terjemahan tanya ada mursal gitu ya. Ada nanti sahabat di bawah ada translate-nya. Insyaallah. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi tidak langsung usul saja. Jadi tidak seenaknya kita mengalamkan saya sudah usul kepada Allah dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita masuk kepada anak tangga pertama. Anak tangga pertama, kalau kita mau berjalan menuju Allah itu. Berjalan menuju Allah itu dalam bahasa lainnya apa itu doa mursal? Kita kan mau jalan menuju Allah. Kalau kita kembali kepada yang dulu pernah kita diskusikan, zikir itu artinya apa? Ingat. Ingat itu sesuatu yang sudah pernah ada. Pernah terjadi. Pernah ketemu. Nah, sekarang husul kepada Allah, sampai kepada Allah. Atau dalam bahasa lainnya, maka
untuk usul kepada Allah itu, kalau kita gunakan tahapan-tahapannya, tentu sebelum kita ke sana membicarakan tema usul itu, kita sampai ke sana itu tujuan kita atau tujuan tempat kembali? Oh iya. Iya, iya. Itu kata kuncinya ya. Ya, kita ke sana itu supaya yang kita tuju itu jelas gitu ya. Sama misalnya kita pergi ke satu tempat, apakah satu tempat itu sudah pernah kita kunjungi atau belum? Atau tempat yang baru. Atau tempat yang baru. Nah, sekarang kita bicara persoalan usul. Usulnya mau kemana? Tujuan kita itu adalah Allah ya. Ya. Allah tujuan kita. Kalau dalam bahasa tasawuf yang sering dikalamkan oleh Thariqah Naqsabandiyah itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhan, engkau tujuanku, ridhamu yang aku cari. Nah, sementara kalau kita ikutin pola yang ada di dalam mappingnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirul Asrar, itu kan kita diturunkan ke dunia yang disebut dengan asfala safilin, kemudian yang bertujuan untuk menambah dekat dan menambah keintiman kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan orang di muka bumi? Yang dilakukan itu adalah bagaimana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang tadi kita sebut, kenapa kita katakan kita kembali kepada Allah atau menuju Allah gitu. Makanya kalam itu muncul. Ya, ya, ya. Nah, sehingga kalau kita sudah memahami begitu, maka saya lebih memilih temanya itu adalah jalan kembali menuju Allah. Bukan usul ya, yang lebih pas ya. Ya, usul itu kalau jalan kembali, usul itu kan ending. Udah sampai belum gitu ya? Iya. Nah, itu dia. Udah sampai atau belum? Itu hal yang jadi perhatian kita. Ya. Maka ini Allah ini nanti dalam bahasa kitanya itu tujuan atau usul. Gitu ya. Usul ilallah itu kalau kita perhatikan temanya. Usulnya. Nah, kalau kitanya ngapain nih? Kembali. Yang dalam bahasa ayat Quran itu disebut dengan apa? Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Bahasanya adalah raji'un. Rujuk kan? Ya. Ini bukan rujuk dalam bahasa fikih dan musal. Bukan. Kalau rujuk dalam bahasa fikih itu cerai dulu dia kan. Iya. Belum pas para bicara ini. Iya. Nah, baik. Maka tangga pertama untuk kembali kepada Allah itu, untuk supaya bisa usul kepada Allah itu, bab pertamanya atau anak tangga pertamanya itu adalah ini, at-taubah. Oh. Nah, kita mau kembali, maka anak tangga pertamanya adalah taubat. Itu bab pertama dari semua hal ketika kita mau coba ingin kembali lagi. Yang dalam perspektif yang tadi kita sebut di dalam kitab Sirul Asrar itu, dari dilemparkan ke dunia yang maksudnya adalah asfala safilin, kemudian dia kembali lagi untuk meniti jalan. Kalau tadi namanya adalah tanazul, dari alam lahud, alam malakut, alam jabarut, itu seterusnya ya. Kemudian sekarang babnya naik ke tarakki. Kita mulai naik tarakki, mulai naik. Nah, naik istilahnya dari atas, dari bawah ke atas itu pengistilahan. Kita mau kembali lagi. Nah, kita mau kembali lagi itu ya polanya ini yang pertama tuh, babnya taubat. Nah, taubat itu artinya apa? Ruju'un. Kembali dari apa? Kalau dalam kitab Syekh Abdul Qadir Isya itu, kitab Haqaiq An-Tasawuf itu kan belum mengatakan ruju'un amma kana mazmuban fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Kembali dari sesuatu yang
berbau perbuatan tercela kepada sesuatu yang sesuatu itu dalam bab akhlakiyah itu disebut dengan mahmudah. Dalam bahasa sederhananya, kalau kita lihat menggunakan bahasa mahmudah dan mazmum, esensi kita itu mahmudah. Oh gitu. Oh. Keaslian kita itu mahmudah, bukan mazmumah. Cara ngujinya gimana? Udah kan pernah punya anak kecil kan? Ya. Anak kecil yang baru lahir, itu kehadirannya itu gimana? Semua orang senang kan? Ya, pasti. Semua orang puji orang. Semua orang suka. Semua orang suka. Itu pertanda keaslian kita di situ. Oh. Kan keahlian kita di itu kesejatian kita di situ. Nah, lalu kalau kita kembali lagi dalam bab tadi itu, kesejatian kita itu adalah bertuhankan Allah. Kesejatian kita itu bersama dengan Allah. Jika tidak bersama dengan Allah, bagaimana? Kan harus kembali lagi bersama dengan Allah. Oke. Nah, itu tahapan awal yang kita sebut. Nah, ini dikatakan ini adalah bab pertama bagi salikin. Bab pertama bagi salikin. Taubat ini bab pertama. Muqaddimah pertama bicara bab taubat ini. Jadi belum apa-apa ini. Jangan mentang-mentang kita sudah masuk bab taubat ya. Kita udah merasa udah ya, nanti ada banyak di bawahnya itu. Nah, itu bagi seorang salik ini adalah muqaddimah awal. Ini adalah metodologi salikin. Maka bagi seorang salikin, orang yang sudah mulai jalan, yang sudah mulai dibimbing, maka ini lagi-lagi kalau kita bicara bab ini muqaddimah awal untuk menapaki jalan menuju Allah atau jalan kembali kepada Allah. Babnya taubat. Dan satu hal yang mesti kita katakan adalah ini yang sering orang lupa. Taubat itu mesti ada yang membimbing. Tuh. Itu dia, Bu ya. Maka di sini mesti kita katakan taubat itu mesti ada mursyidnya. Mesti ada mursyidnya. Mesti ada yang bimbing. Mesti ada yang jadi mentornya. Ya. Jadi tidak sembarangan taubat saja. Itu gunanya apa? Kenapa ada pembimbing? Kenapa ada mentor? Supaya terarah. Supaya terarah. Jadi tidak asal taubat saja, enggak asal kembali saja. Kalau dia ada mentor, kalau dia ada mursyid, dia ada yang mengarahkan, tentu jelas jalannya kemana. Ya. Bukan hanya asal jalan-jalan saja, bukan asal kembali-kembali saja, tapi ada tuntunan di situ. Kalau bagi muridin, ini sebagai miftah, kunci, miftahus sa'adah. Jadi taubat itu tadi disebut dengan istilah mabda'ut tariqis salikin. Permulaan jalan bagi seorang salik. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga itu miftahus sa'adah lil muridin. Itu kunci kebahagiaan bagi seorang murid. Dan tentu juga harus pahami taubat ini adalah menjadi syarat sahnya seseorang berjalan menuju Allah. Syarat sah jalan menuju Allah itu taubat. Kalau mau berjalan kepada Allah, ikutin bab pertamanya. Babnya itu taubat. Jadi dalam konteks ini, taubat menjadi wajib. Wajib. Bahkan dalam bab taubat ini, ini kadang-kala kita heran dengan orang ini. Dan kadang saya malu, udah Mursal. Kenapa? Taubat ini yang menginginkan taubat siapa sih? Yang menginginkan taubat siapa? Kita atau Allah? Oh iya. Nah, kenapa kita kalamkan kita atau Allah ya yang taubat ya? Atau dalam bahasa lainnya, yang kepengen kita taubat itu siapa gitu? Ya.
apakah lahir dari pribadi atau Allah yang tarik atau Allah yang undang. Itu dia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah itu, misal ini ayat populer sekali ya, ketika orang bicara bab taubat, yang ayat yang sering dibaca orang itu surat Tahrim itu, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman. Itu yang manggil siapa? Allah yang manggil. Allah yang manggil. Allah yang ingatin kita untuk kembali. Pertanyaannya, kita mau kembali atau tidak? Kita mau taubat atau tidak? Dari beberapa ayat itu, kita disuruh untuk taubat. Kalau dalam surat An-Nur ayat 31 itu dikatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Diperintahkan lagi, itu fi'il amar kan? Perintahkan lagi. Di dalam surat Hud misalnya, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kepadanya. Taubat lagi tuh. Nah, maaf ya, mungkin pertanyaannya apa langkahnya atau apa kira-kira kiatnya supaya kita diundang oleh Allah untuk bertobat? Nah, kalau tadi kan banyak ayat-ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Termasuk misalnya ayat tentang puasa juga dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya kan. Nah, untuk bertobat nih supaya sahabat-sahabat ribat nih tidak merasa apa ya mungkin ya. Kita nggak diundang kok untuk bertobat gitu kan. Ya udah terus aja dulu maksiat gitu. Contohnya begitu ya. Jadi bagaimana kira-kira apa kiatnya supaya diundang oleh Allah untuk bisa bertobat? Saya malu dengan pertanyaan ini, dan Mursal. Masa kita menunggu undangan Allah untuk taubat kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh ini kita ini? Inilah kenapa kita membahas tema ini. Untuk membincangkan ini supaya kita. Tapi kalau mungkin agaknya pertanyaan Anda Mursal tadi itu ya, bukan bagaimana cara diundang oleh Allah. Tapi bagaimana usul kepada Allah itu berdasarkan undangannya, gitu kan? Ya, bolehlah. Tapi kira-kira itulah yang terbersit gitu. Ya, yang terbersit itu. Maka babnya adalah semuanya berada di tathhir dari. Kalau kita kembali kepada apa yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam kitab Bahrul Madid itu Ibnu Ajibah ada mengutip satu kalam, di situ ada cerita. Yang paling melekat sampai sekarang itu ungkapan perintah itu tahir qalban, bersihkan qalbumu. Ini juga masih dalam proses bab taubat sebetulnya. Ini prosesi awal. Ini kan kita baru membincangkan, ini loh argumentasi. Ayat-ayat yang kita bicarakan tadi itu argumentasi bagaimana setiap orang itu bertaubat. Ya. Bahkan Allah loh yang manggil untuk taubat. Allah yang nyerukan untuk kembali. Ada nggak orang bisa kembali sendiri dengan kesadaran? Ya. Lalu ada yang disuruh pulang. Enggak, tadi itu mungkin begini Bu ya. Maksudnya apakah dengan sama dengan seruan azan misalnya kan sejatinya kan Allah yang undang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Artinya kan kita sebenarnya yang lalai untuk tidak memenuhi panggilan itu gitu. Itu dia. Jadi bahasa yang kita sebut tadi itu ayat kalamnya sudah ada. Kalau toh kita menggunakan istilah ini adalah undangan Allah, undangannya sudah ada. Ya. Cuman masalahnya ketika diundang kitanya nggak respon. Iya. Jadi pertanyaan kenapa nggak ada respon? Apakah tidak sampai kalamnya? Kalau istilah ada mursal itu sering dalam bab undangannya, apakah tidak sampai kepadanya rokok satu batang atau sirih satu lembar gitu? Kan? Ya. Datang. Sampai. Deliverednya siapa? Sayyidina Muhammad.
karena Sayyidina Muhammad intiqal ila rafiqil a'la, maka yang menyampaikan itu adalah al-ulama warasatuhu. Ulama para pewarisnya. Pewaris, ya. Nah, itulah yang menyampaikan pesan, itulah yang menyampaikan undangan. Ayo kembali. Jangan terlalu lama dengan lengah dengan kehidupan duniawi semata ini. Ya. Makanya kita diajak. Nah, kemudian dalam bab lain, kenapa itu diajak kembali lagi? Kenapa disuruh taubat lagi? Ternyata banyak soalan yang sudah muncul di dalam diri ini. Kolbu ini sudah begitu kelam dan hitamnya, sudah begitu luar biasa kemaksiatan dosa yang dilakukan, sehingga hijabnya bukan makin tipis, tapi makin menebal. Nah, ini kan usaha bagaimana menipiskan hijab yang sudah ada. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar dari para kiai, asatir, itu apa? Obsesi orang mukmin itu jika melakukan dosa, maka muncul satu bintik hitam di kolbunya. Ya. Maka sentralnya berada di mana? Sentralnya berada di kolbu. Kolbu itu pada dasarnya apa? Pada dasarnya bersih, tahir. Pada dasarnya kolbu itu bersih. Ya. Nah, karena kolbu sudah terkotori, sehingga panggilan kembali itu seolah tak terdengar. Tak terdengar dan tak sampai. Tak sampai. Seolah-olah. Seolah-olah, padahal ada. Gitu. Nah, jadi dalam bab ini perlu jadi perhatian. Kenapa? Jadi dalam bab lain ketika kita membicarakan bab ini, segitu luar biasanya panggilan Allah. Allah seru kita lewat kalamnya. Dan itu tidak milih-milih dah. Seruan itu kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kalau kita perhatikan surat Hud itu, istaghfaru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Itu kepada siapa saja. Termasuk noni bagai. Umat manusia berarti. Semua manusia itu disuruh untuk kembali kepada Allah. Disuruh untuk bertaubat. Bukan hanya muslim saja. Bukan hanya muslim, terlebih-lebih yang muslim, dan terlebih-lebih yang sudah mukmin. Maka dikalamkan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, kembali kepada Allah. Kalau kepada orang non muslim, maka dia mesti lewati bab, kalau dia kembali kepada Allah itu lewat gerbang syahadatain. Lewat gerbang beriman. Baru berikutnya ikutin metodologi berikutnya. Nah, tapi maaf ya, ini ada ungkapan Buya tadi yang menarik. Karena kolbu kita ini sudah ya mungkin yang berumur 30, 40, 50 tahun gitu ya. Udah sekian titik noda atau apapun lah istilahnya. Maka di situ tidak bisa bagi orang yang ingin berjalan menuju Allah atau ingin kembali kepada Allah ini sekedar taubat menurut improvisasi dia sendiri. Disitulah pentingnya mursyid kan gitu. Ya. Guru yang akan membimbing bagaimana untuk bisa. Nah, mungkin di sini perlu Buya pertegas seperti barangkali peran mursyid ini supaya sahabat-sahabat kita yang kan sendiri bisa nih istighfar mungkin pagi 100, sore 100, 200 istighfar loh gua hari ini misalnya gitu ya. Nah, jadi di mana sih sebenarnya mursyid ini untuk membawa kembali umat manusia ini untuk kembali ke Allah? Oke, baik. Jawabannya ini mesti kembali kepada episode sebelumnya ya. Episode sebelumnya kita sudah bahas tentang mursyid. Tapi walaupun demikian, posisinya itu mursyid itu artinya apa dah? Membimbing. Kita mencerdaskan. Ya. Membimbing itu gimana? Masih ingat waktu udah membimbing alam Takamang jadi guru pas jalan. Oh, dibimbing, Dibawa emang. dipegang. Setelah itu dilepaskan, kita kaujat, itu kerjaan mursyid di situ. Disuruh taubat, oke, lalu nanti dicek. Karena kita belum bicara isinya ya, taubat itu apa saja isinya ya. Nanti dicek. Misal disuruh bab pertama mari taubat.
setiap hari mesti mandi taubat. Jadi mandi itu cuma 2 setiap hari itu. Kalau nggak mandi wajib atau mandi taubat gitu ya. Nah, itu dicek itu. Hari ini mandi taubat. Itu untuk ceknya. Oke, dia sudah mandi taubat. Berikutnya ada sholat sunat taubat. Sudah sholat sunat taubat belum? Nah, itu. Setelah sholat sunat, oke. Lalu sudah istighfar belum? Itu bab pertama. Jadi gunanya itu untuk membimbing supaya ada nanti dia terdisiplin dia untuk berkembali kepada Allah tuh. Jadi tujuan mursyid itu adalah menjaga kedisiplinannya untuk kembali kepada Allah. Kalau sendiri kedisiplinan itu tidak akan muncul. Nah, kecuali anak yang sudah bisa jalan dilepas sendiri. Nah, sekarang kita mau tata dulu, mau belajar jalan dulu nih. Sampai dia bisa jalan sendiri. Kadangkala orang jalan sendiri bisa jatuh juga. Betul. Maka perlu diingatkan di situ. Ini kata kunci. Jadi itu posisinya tuh ngingatin. Nah, gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Apalagi kalau mursyidnya mursyid yang walian mursyida, itu bimbingannya bukan hanya sekedar bimbingan zahir. Bimbingan batin juga akan muncul udah. Mungkin barangkali lewat lewat robitohnya, rohani gurunya akan menghampiri dia, mengingatkan dia untuk kembali kepada Allah, untuk menjalankan kurikulum dia yang ada. Siap. Itu satu hal. Maka kembali kita kepada kalam tadi. Taubat itu bukan hanya ditujukan kepada orang mukmin semata, tapi juga ditujukan kepada semua manusia. Bahkan Nabi mengalamkan apa? Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Kata Nabi. Itu hadis dari Al-Aghar bin Yasir. Wahai manusia, seluruh manusia ini, kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wastaghfiruh, minta ampun kepadanya. Fa inni, kalam Nabi itu, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sedangkan aku, kata Rasul, aku bertaubat kepada Allah itu setiap hari 100 kali. Nabi 100 kali itu kembali kepada Allah. Jika dikonversi kepada kalam istighfar, minimal Nabi itu beristighfar setiap hari itu 100 kali. Pertanyaannya, Nabi itu minta ampun dari apa? Apa tujuannya di situ? Tujuan di situ adalah ta'liman li ummatihi wa tasyri'an. Mengajarkan kepada umatnya dan memperlihatkan begini loh syariat itu. Kalau melakukan kesalahan segera kembali. Jadi kalau kita sudah membicarakan bab kembali, siapa saja diminta kembali oleh Allah. Maka bab taubat ini tidak ada pembatasan. Apa yang kita maksud tidak ada pembatasan? Maupun dia bajingan, pendosa, membunuh orang. Berapa banyak pun orang yang dibunuhnya, kafir sekalipun, musyrik sekalipun. Jangan dibilang sama orang itu, oh ini dosanya besar, nggak bisa diterima lagi, nggak. No. Allah panggil semua manusia. Memang ada panggilan khusus untuk orang mukmin, ada. Tapi kan secara umum kepada seluruh manusia. Maka kalau ingat kita asar, cerita tentang orang yang membunuh orang 100 orang itu. Pergi dia kepada satu ulama, dia tanya, saya sudah bunuh orang 99 kali. Apakah taubat saya sudah bisa diterima Allah? Atau saya bisa taubat? Oh nggak bisa, ini dosa besar. Udah, dia jadi ke 100. Lengkap 100 ya? Lengkap 100. Berikutnya ketemu dia seorang wali Allah kali itu yang dia ketemu. Insya Allah jika ada niat bertobat kembali kepada Allah, Allah pasti bukakan. Jadi kita nggak boleh alergi dengan pendosa, nggak boleh alergi dengan preman, nggak boleh alergi juga dengan orang tatoan gitu. Lalu ada orang tatoan mau tobat, lihat tatonya kita, oh ini nggak bisa diterima, tobatnya nggak bisa. Ini preman nih. Ini preman itu. Nggak boleh. Jika siapapun yang ingin kembali dengan niat yang tulus,
Tapi bukan ingin jadi spy gitu ya. Iya, iya, iya. Tulus dia taubat kembali kepada Allah, bimbing, Ajak, ajak, rangkul. rangkul. Keren ini. Jadi siapapun boleh sebetulnya. Nah itu yang jadi perhatian kita itu. Nggak boleh milih-milih orang. Oh ini orangnya nggak, oh ini orangnya nggak bisa ini. Nggak begitu. Tidak begitu. Semua orang berhak untuk kembali kepada Allah. Itu dia kalam Nabi itu. Maka mulailah dikatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jika sudah ada orang ingin kembali, orang minta dibimbing, itu tugas, kewajiban. Apalagi bagi orang yang sudah dilabeli mursyid, nggak boleh nolak juga tuh. Itu tugas itu. Tapi catatan benar-benar ini, Iya. benar-benar mau kembali, Itu poinnya, benar-benar mau taubat. benar-benar mau taubat. Nah, yang penting mulai dulu dari situ. Nah, lalu nanti bagaimana caranya? Kalau nanti kita lihat ada hal ya, tapi saya ingat kalamnya Imam Nawawi itu begini. At-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib untuk setiap dosa. Ada kata min kulli dhanbin. Kalau kita tulis di sini, min kulli dhanbin. Apa yang Anda pahami dari kata min kulli dhanbin, dari setiap dosa? Kalau lihat kalimat ini, harusnya setiap kali kita bermaksiat, setiap kali pula kita harus bertobat. Oke, itu satu hal. Yang ingin disampaikan dalam kalam min kulli dhanbin ini, maka setiap dosa kita kembali kepada Allah itu mesti diurai satu-satu dan dikalamkan ke Allah. Diakui maksudnya. Nah, itu pengakuan satu-satu itu. Pengakuan itulah rahasia. Salah satu istighfar yang sering kita terapkan dari Bad Nuroniyah itu, istighfarnya disebutin atu-atu. Astaghfirullah. Semua hal yang berhubungan dengan pikiran, kesalahan fikir, salah berpikir, salah logis. Yang ada fikirnya Victor. Apa tuh Victor? Tuh pikiran kotor. Gitu ya. Yang ada begitu sebutin. Sebutin dosa lisan, sebutin dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dan semua. Itu yang kita sebut pengakuan. Diurai satu-satu. Pengakuan dosa, urai satu-satu. Satu-satu. Diurai. Sebutin satu-satu. Ngaku. Maka kalau kita kembali kepada hadis Nabi tadi itu, atubu fil yaumi atamarrah, aku bertobat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Dan diiringi dengan kalam istighfar, maka istighfar itu nggak boleh kosong. Maka kalam Allah istaghfaru rabbakum summa tubu ilaihi, beristighfarlah kamu kepada Allah lalu kembali kepadanya. Minta ampun dulu baru bisa kembali. Itu langkahnya. Langkahnya begitu. Ya. Minta ampun dulu baru kembali. Ya, minta ampun itu bilang satu-satu. Itu makanya dikatakan itu min kulli dhanbin. Itu lalu bisa dia ya. Itu kalamnya Imam Nawawi. Itu kalamnya Imam Nawawi. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan min kulli dhanbin wa maksiatin, ada maksiat lagi kan? Dhanbin maksiat kan. Min kulli dhanbin wa maksiatin, gitu ya. Nah, lalu kalau kita bicarakan bab zambun ini secara umum atau maksiat itu ada berapa dah secara umum? 2. Yang pertama apa? Zahir. Nah, secara umum dosa itu ada kepada Allah. Oh maksudnya gitu. Ada kepada manusia. Ya. Nah tuh.
Secara umum begitu. Dosa orang itu ada kepada Allah dan ada kepada manusia. Bagaimana caranya? Cara taubatnya gimana? Iya, iya. Itu ada dua itu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa yang mengutip kalam Imam Nawawi itu, maka sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia hanya langsung berhubungan antara dia dan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan orang mukmin, tidak ada sangkutnya dengan manusia, itu ada 3 hal yang mesti dipenuhi. Ini langkah-langkah taubat. Ini langkah-langkahnya. Ini 3 hal yang mesti dipenuhi. Yang pertama itu, dia mesti meninggalkan kemaksiatan. 1, meninggalkan kemaksiatan. Oke. Tinggalkan. Jangan ulang lagi. Itu 1. Tinggalkan kemaksiatan itu. Dan yang kedua, sesali atas perbuatan maksiat. Tinggalkan kemaksiatan, sesali apa yang telah dilakukan itu. Dan yang ketiga, beriktikad, berazam untuk tidak lagi kembali kepadanya selama-lamanya. Tuh, kata kuncinya ada kata abadan. Cukup 3 itu doang tuh kalau urusannya sama Allah. Nggak ribet kan? Kalau sama Allah. Sama Allah nggak ada urusan yang ribet. Ya. Tinggal mandi taubat, sholat sunat taubat, duduk istighfar, minta ampun, sesali, akuin semua apa yang dilakukan. Kan masalah kita ini kan bab pengakuan. Itu yang berat. Ngaku itu nggak mau. Apa salahnya sih ngaku? Iya, gitu ya. Ya Allah, saya melakukan kemaksiatan. Akui aja di hadapan Allah. Hari ini ya Allah, mata saya telah memandang hal yang Engkau haramkan. Diakui saja. Maka aku datang ke pintu ampunanmu untuk minta ampunkan mataku ini. Disebutkan saja pada Allah itu. Ya Allah, tangan ini, kaki ini, telinga, mulut. Lebih-lebih kalbu yang tidak mengingat nama Allah. Kalbu yang tidak mengingat Allah itu, kalau kita masuk bab thariqah berhakikat, itu sudah dosa itu. Maka itulah mesti kita minta ampunkan kepada Allah, kalbu yang lalai untuk ingat kepadanya itu. 3 itu doang tuh, cuman urusannya. Selesai itu aman dah dunia. Jika tidak lagi kita lakukan. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, Bani Adam, maka tambah lagi 1 syaratnya. 1 syaratnya apa? Minta pembebasan dari manusia itu. Bahasa kitanya minta rela, minta orang maaf. yang bersangkutan. Kalau bahasa orang Minang itu, salah kepada Allah minta ampun, salah kepada manusia minta maaf. Nah, minta maaf ke manusia ini nih. Ini kan banyak hal yang berhubungan dengan manusia itu. Apa itu kesalahan yang kita lakukan sama manusia? Mencuri, kembalikan barangnya. Minta rela ke dia. Menggunjingkan, mencaci, bla bla, atau sebutkan semuanya itu sebetulnya. Jadi jangan hanya dibungkus dengan kalam ketika orang mau puasa dan mau lebaran itu. Mohon maaf lahir batin ya. Coba tanya kesalahannya apa? Iya. Kadang-kala dibungkus dengan itu saja. Dan itu setahun sekali. Itu setahun sekali. Mohon maaf ya lahir batin. Salah kalau menggunakan kata kalau. Lau, seandainya. Sebaiknya kan diakui, saya memang ada salah gitu ya. Itu akan lebih oke. Nah, meskipun setahun sekali ya. Nah, tapi akui selama ini. Mengakui kesalahan ini yang masalah kita itu di bab pengakuan kesalahan itu kepada orang ini. Kalau kepada Allah sih mudah. Mudah itu. Gimana tuh ngakuin kesalahan orang?
Mohon Betul maaf sih. ya. Nah, Ini kalau ini banyak kesalahan apa Pak? Nggak ada Bapak, nggak ada salah. Ya mungkin Bapak nggak ngerasa. Ya, itu Bapak nggak jadi berangkat tuh gara-gara saya gitu kan. Seandainya mau berangkat kemana gitu kan. Kan mengalamkan itu, mengurai. Yang tadi kita sebut, mulai mengurai dosa. Dosa apa yang kita lakukan. nggak naik pangkat saya. Nggak naik pangkat gara-gara saya, ini bla bla bla. Karena saya yang bilang begini loh. Gitu ya. Nah, Iya berat. itu minta rela. Apalagi nyolong mangga, Ayam. ayam, cabai, duit, bla bla bla, dan semuanya. Mesti minta itu. Oke, itu 2 poin. Kalau manusia 4 syarat, kalau sama Allah cuma 3 saja. Nah, kemudian sekarang kita lihat dosa. Yang tadi Mursal sudah sebutkan. Di dosa itu ada dosa zahir dan ada dosa batin. Yang tadi disebut. Kita mesti urai juga itu. Zahir, batin. Zahir batin. Kalau kita mau tobat itu urai. Maka seperti yang sudah pernah kita bincangkan juga. Kalau mau bikin tabel di rumah. Dulu kan ada diary tuh. Kalau Datuk Dodo kan dulu hobi bikin diary. Isinya ada macam-macam gitu. Nah, kita juga bikin diary juga. Diary-nya cuma 2 aja isinya. 1 dosa, 2 kebaikan. Urai dosanya apa saja hari ini, dosa apa. Supaya pas taubat itu tinggal ulang. Nih dosa zahir saya ini loh. Dosa batin saya ini loh. Dosa zahir yang kelihatan. Dosa batin, nah ini masalahnya ini banyak ini. Dosa batin yang dengki, yang iri, yang sum'ahnya, yang riyanya, yang takaburnya, yang sombongnya, yang meremehkan orangnya, dan macam-macam. Yang ujungnya membuat kalbu tidak bersih. Maka kalam tohir kalbak itu nyuruh taubat itu udah. Nyuruh taubat. Bersihkan kalbumu itu untuk menyuruh taubat. Untuk nyuruh kembali. Itu baru zahir batin. Apalagi? Disengaja dan tidak disengaja. Kecil dan besar. Tampak tidak tampak gitu ya, sudah kelihatan. Tuh. Terkait dengan bab ini. Maka wajib bagi seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu untuk bertaubat dari semua dosanya. Dari semua dosanya. Semua dosa. Dan harus dipahami, sebesar apapun dosa. Sebesar apapun dosa. Jangankah sampai kita bikin ini. Udahlah, dosa saya sudah banyak. Kalau dalam bahasa orang Minang itu, kepalang basah mandi sekalian. Asa. Jangan. Gak boleh. Allah kan sudah katakan, rahmat Allah itu dahulu daripada marahnya. Allah buka bentangkan untuk kita minta ampun kepadanya. Kalau kita perhatikan lagi dalam surat Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah, kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Maha loh. Kenanya pengampun ya. Karena dia pengampun, Maha Pengampun. Itu satu hal. Lalu kalau kita bincangkan lagi, ada taubat, ada taubatnya orang am dan ada taubatnya orang khas.
Bagaimana taubatnya orang am? Kalau orang am taubatnya, orang umum taubatnya apa? Dari perbuatan dosa, dari perbuatan kejelekan, kembali dia dari perbuatan tercela, perbuatan lalai, lalu kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang khas taubatnya gimana? Gimana tuh ya orang khas? Dia kembali dia yatubu min ru'yatil hasanat wa ta'at. Kembali dia nggak lihat ketaatannya dia lagi. Kembali dia kalau dia yang kata, oh saya sudah taat, oh saya sudah melakukan ini. Atau dalam bahasa lainnya, taubatnya seseorang itu mestilah di situ menghilangkan semua, kalau yang syariat tadi itu atau yang khas am tadi itu itu semua yang tampak, itu semua perilaku yang tampak. Nah ini semua yang berhubungan dengan afatul qulub, itu bab thariqah. Yang berhubungan dengan qalbu bab thariqah. Lalu taubat orang berikutnya yang berhubungan dengan fuad, lalu berikutnya yang jika tidak ada Allah dalam qalbunya maka dia mesti taubat. Ya. Karena situ ada kalam hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Maka tidak boleh diukur juga dengan yang lain. Makanya bagi seorang wali jika dia meninggalkan mengingat Allah itu sudah dosa. Harus tobat. Makanya kalau kita baca pengalaman sirah para aulia itu, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia melakukan sholat sunat taubatnya begitu banyak. Kemudian puasanya, jadi banyak hal. Nah sebetulnya itu ada rahasia di situ. Coba misalnya kalau taubat, sholat sunatnya berapa rakaat? Tanyanya ke kolbu, berapa rakaat gitu. Nanti akan muncul sirnya, 2 rakaat atau 4 rakaat atau berapa rakaat gitu ya. Poinnya di situ. Gitu. Udah. Ini semakin semakin jauh pembahasan tentang tentang taubat atau jalan untuk kembali kepada Allah ini ternyata semakin menarik dan semakin memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya bagi siapa saja yang sesungguhnya ingin kembali kepada Allah. Tadi beliau sampaikan bahwa Allah tidak pilih-pilih kasih. Allah tidak bahkan lebih umum lagi, Allah undang itu bukan saja orang muslim ternyata ya. Semua manusia. Umat manusia. Nah, kalau bagi yang non muslim pintunya adalah melalui syahadatain, kemudian ikut kepada langkah-langkah orang beriman. Dan bagi orang beriman sudah banyak sekali undang-undangan Allah yang barangkali selama ini kita lalai, kita abai dan kita tidak mengindahkan, yaitu disebabkan dengan banyaknya kalbu bernoda atau mungkin dengan pembelaan sibukkah atau banyak kerjaankah dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita lanjut, barangkali sebagaimana biasa ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Ribat Nuraniyah mengajak sahabat-sahabat semua dimanapun berada dengan judul Mari Berwakaf, karena yang sedang berlangsung pada saat ini pembangunan surau tahap 1, yaitu ada pemagaran, pemasangan pondasi dan lain sebagainya. Itu dilakukan di surau di Serpong sana. Jadi kalau sahabat-sahabat Ribat yang mungkin berada di sekitaran Jabodetabek bisa mampir sana dalam kajian Al-Hikam atau sambil lewat. Nah, disitulah rencana tempat pusat kajian kita nantinya. Kemudian juga di Ribat telah menghasilkan beberapa karya atau dalam bentuk buku. Ada juga karya beliau tafsir, ada kemudian ada tentang terjemahan Al-Hikam dan 1, 2, 3 karya yang lain. Informasinya mungkin barangkali teman-teman kami nanti di tim media bisa tayangkan di akhir video ini.
Itu barangkali sahabat, bagaimana Bu ya? Kita lanjut atau kita cukupkan dulu? Agaknya kita cukupkan. Cuman satu hal yang catatan penting kita. Bagi siapapun yang sudah bertaubat atau dalam bahasa lainnya yang sudah kembali hijrah, jangan jemawa dengan taubat dan hijrahnya. Taubat terus menerus. Jangan hanya satu kali saya taubat lalu setelah itu enggak. Jangan. Lalu ketika kita sudah mulai bertaubat lalu mengatakan kita lebih suci daripada orang lain, oh jangan. Hati-hati. Taubat itu berkali-kali. Setiap hari taubat, maka mesti bagi seorang salik, kalau dia sudah salik, maka setiap hari makamnya sudah berada di makam taubat. Setiap kali menit taubat, setiap kali sholat sunat taubat, setiap kali beristighfar kepada Allah. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang menyucikan dirinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah sahabat ribat dimanapun berada, alhamdulillah, dan kita bersyukur beliau tetap setia berbagi ilmu beliau kepada kita semua. Dan barangkali ke depan sahabat-sahabat ribat juga bisa titipkan pertanyaan melalui channel, mungkin bisa nextnya bisa kita bahas kalau memang tentunya kalau memang pertanyaan itu menyangkut dengan kajian yang kita bahas. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari diskusi kajian pada sore hari ini. Kami juga mohon maaf kalau seandainya ada dalam ungkapan ataupun sikap yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Itu saja, perbanyak maaf. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.